Di sebuah kota di tanah Arab, hiduplah seorang perempuan yang dikenal dengan kehidupannya yang jauh dari nilai-nilai agama. Ia tinggal di pinggiran kota, dalam sebuah rumah sederhana yang terpencil dari keramaian. Tidak banyak yang mengetahui nama aslinya karena masyarakat lebih sering menyebutnya sebagai si pendosa, sebuah julukan yang mencerminkan pandangan mereka terhadap gaya hidupnya yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan agama. Perempuan ini tumbuh dalam lingkungan yang kurang beruntung. Sejak kecil, ia telah kehilangan kedua orang tuanya dan harus berjuang sendirian untuk bertahan hidup. Ketiadaan bimbingan dan pendidikan agama yang memadai membuatnya terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Meski demikian, jauh di lubuk hatinya yang terdalam, masih tersimpan secercah kebaikan dan fitrah kemanusiaan yang suci. Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang sama, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak terpuji. Masyarakat sekitar menghindarinya, bahkan tak jarang mencemooh dan mengucilkannya. Namun, ia telah terbiasa dengan perlakuan tersebut dan menjalani hidupnya dalam kesendirian. Di balik sikapnya yang terkesan cuek dan tidak peduli, sesungguhnya ia merasakan kehampaan dan kerinduan akan kehidupan yang lebih baik. Suatu ketika, dalam kesendirian malamnya, ia sering merenungkan kehidupannya. Ada kalanya ia merasa sedih dan menyesal, namun merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya. Ia merasa terlalu hina dan kotor untuk mendapatkan pengampunan, apalagi untuk bermimpi tentang surga. Namun Allah yang Maha Mengetahui melihat potensi kebaikan yang masih tersimpan dalam hatinya dan akan memberikan kesempatan yang tak terduga untuk menebus kesalahannya melalui sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setiap pagi, perempuan itu menjalani rutinitas yang sama. Ia keluar rumah ketika sebagian besar penduduk masih terlelap, menghindari tatapan sinis dan bisikan-bisikan yang menyakitkan. Masyarakat sekitar telah memberinya label sebagai aib kampung, dan hampir tidak ada yang mau berinteraksi dengannya. Para ibu-ibu akan segera menarik anak-anak mereka menjauh ketika melihatnya lewat, seolah-olah keburukannya bisa menular. Di pasar, para pedagang enggan melayaninya dengan baik. Mereka akan meletakkan barang dagangan dari jarak jauh, menghindari kontak langsung dengannya. Beberapa orang bahkan terang-terangan menolak melayaninya, membuat perempuan itu harus berjalan lebih jauh ke pasar di desa tetangga untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, ia telah membangun tembok tebal di hatinya, berusaha untuk tidak terpengaruh dengan perlakuan buruk yang diterimanya. Saat siang hari, ia menghabiskan waktunya di rumah, menyendiri dengan pikiran-pikirannya. Terkadang ia mendengar suara anak-anak yang bermain di luar, tawa riang mereka yang begitu murni dan polos. Dalam hati kecilnya, ia merindukan kehangatan sebuah keluarga dan penerimaan masyarakat. Namun, ia merasa terlalu jauh tersesat untuk bisa balik ke jalan yang benar. Di malam hari, ketika kegelapan menyelimuti kampung, ia sering duduk di beranda rumahnya, memandangi bintang-bintang sambil merenungkan hidupnya. Terkadang ia menangis dalam diam, merindukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan. Beberapa tetangga yang lewat akan mempercepat langkah mereka, seolah-olah takut terkontaminasi oleh kehadirannya. Meski demikian, di balik semua penolakan dan pengucilan itu, masih ada segelintir orang yang diam-diam merasa iba padanya. Seorang nenek tua yang tinggal tidak jauh dari rumahnya, terkadang meninggalkan makanan di depan pintunya. Meski tidak pernah bertemu langsung, kebaikan kecil ini menjadi pengingat baginya bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Pada suatu hari yang terik, ketika matahari berada tepat di atas kepala, perempuan itu berjalan pulang dari pasar dengan membawa kantong berisi persediaan makanan. Udara yang panas membuat tenggorokannya kering, dan ia bersyukur telah membeli sebotol air untuk perjalanan pulangnya. Saat melewati sebuah tanah lapang yang gersang, telinganya menangkap suara rintihan lemah. Awalnya ia ragu untuk menghentikan langkahnya, namun suara itu terdengar semakin memilukan. Mengikuti arah suara tersebut, ia menemukan seekor anjing yang tergeletak lemah di bawah semak-semak kering. Anjing itu terlihat sangat menderita, lidahnya terjulur keluar, dan nafasnya tersengal-sengal karena kehausan yang amat sangat. Tanah yang retak di sekitarnya menunjukkan betapa panasnya hari itu. Melihat kondisi anjing tersebut, hati perempuan itu tersentuh. Ia teringat akan penderitaannya sendiri, bagaimana rasanya dikucilkan dan tidak dipedulikan oleh orang lain. Anjing ini, meskipun hanya seekor binatang, juga merupakan makhluk Allah yang sedang membutuhkan pertolongan. Untuk beberapa saat, ia terdiam memandangi botol air yang dipegangnya. Satu-satunya air yang ia miliki untuk perjalanan pulangnya yang masih jauh. Tanpa banyak berpikir lagi, ia melepas sepatunya yang terbuat dari kulit.
Dengan hati-hati, ia menuangkan air dari botolnya ke dalam sepatu tersebut, menciptakan wadah temporer untuk memberi minum sang anjing. Perlahan-lahan, ia mendekati anjing itu, berusaha untuk tidak membuatnya takut. Anjing yang kehausan itu mengangkat kepalanya lemah, mencium aroma air yang mendekat. Dengan penuh kasih sayang, ia meletakkan sepatu berisi air itu di dekat mulut sang anjing. Tanpa ragu, anjing itu mulai menjilati air tersebut, seolah menemukan oase di tengah padang pasir. Perempuan itu memperhatikan bagaimana makhluk malang ini minum dengan begitu lahap, merasakan kepuasan dalam hatinya melihat ia bisa menolong makhluk yang membutuhkan. Sementara anjing itu minum, perempuan tersebut duduk di sampingnya, tidak mempedulikan teriknya matahari yang membakar kulitnya. Ia bahkan tidak menghiraukan tatapan aneh dari beberapa orang yang kebetulan lewat. Baginya, saat itu yang terpenting adalah memastikan anjing tersebut mendapatkan cukup air untuk bertahan hidup. Setelah air dalam sepatunya habis, ia menuangkan sisa air dari botolnya. Ini berarti ia harus menahan haus sepanjang perjalanan pulang. Namun entah mengapa hal itu tidak lagi terasa penting baginya. Ada kepuasan tersendiri dalam hatinya melihat bagaimana anjing itu perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Mata anjing itu yang tadinya redup kini mulai berbinar, seolah-olah mengucapkan terima kasih. Perempuan itu kemudian merobek sebagian kain dari pakaiannya untuk membersihkan mulut anjing tersebut. Ia tidak peduli bahwa menurut sebagian orang, anjing dianggap najis dan tidak boleh disentuh. Yang ia lihat hanyalah sesama makhluk Allah yang membutuhkan pertolongan. Tindakannya ini murni didorong oleh rasa kemanusiaan dan kasih sayang yang selama ini terpendam dalam hatinya. Setelah merasa anjing itu cukup kuat, ia membantu menuntunnya ke tempat yang lebih teduh. Ia bahkan membagi sedikit makanan yang dibawanya dari pasar untuk anjing tersebut. Meskipun ini berarti persediaan makanannya akan berkurang, ia merasa bahagia bisa berbagi dengan makhluk yang membutuhkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kebahagiaan yang murni dari memberi tanpa mengharapkan imbalan. Saat hari mulai beranjak sore dan ia harus pulang, anjing itu mengikutinya beberapa langkah, seolah enggan berpisah dengan penolongnya. Perempuan itu mengelus kepala anjing tersebut untuk terakhir kalinya, sebelum melanjutkan perjalanannya pulang dengan kaki telanjang dan tenggorokan yang kering. Namun anehnya, ia tidak merasakan lelah atau haus yang berlebihan. Hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, tanpa ia sadari, tindakan kemanusiaannya telah dicatat oleh para malaikat dan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusan hatinya dalam menolong makhluk yang lemah telah menghapus dosa-dosa yang selama ini membelenggunya. Allah yang Maha Pengasih melihat keikhlasan dalam hatinya, sebuah keikhlasan yang bahkan tidak ia sadari sendiri. Dalam tidurnya malam itu, ia bermimpi didatangi oleh sosok bercahaya yang memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Sosok itu menjelaskan bahwa tindakannya memberi minum kepada anjing yang kehausan telah menunjukkan sisi kemanusiaan yang sejati, sebuah bukti bahwa fitrah kebaikan masih hidup dalam hatinya. Ketika ia terbangun, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya, merasakan beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat. Keesokan harinya, terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan bahwa Allah telah memberinya kesempatan kedua. Ia mulai menata kembali hidupnya, belajar lebih banyak tentang agama, dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan masyarakat sekitar. Beberapa waktu kemudian, perempuan itu jatuh sakit. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini ia menghadapi sakitnya dengan ketenangan yang luar biasa. Ia telah merasakan pengampunan Allah dan yakin bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik baginya. Saat ajal menjemputnya, ia pergi dengan senyuman di wajahnya menuju rahmat Allah yang tak terbatas. Para malaikat menyambutnya dengan penuh kehormatan, mengantarkannya ke surga yang telah dijanjikan Allah. Di sana, ia mendapati bahwa seekor anjing yang pernah ia tolong telah menjadi saksi atas kebaikan hatinya di hadapan Allah. Kisahnya kemudian menjadi pembelajaran bagi banyak orang bahwa pintu rahmat Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang memiliki hati yang tulus, dan bahwa tidak ada kebaikan sekecil apapun yang sia-sia di mata Allah. Kisah perempuan dan anjing yang kehausan ini mengandung berbagai hikmah dan pelajaran berharga bagi umat manusia. Pertama, ia mengingatkan kita bahwa rahmat Allah sangat luas dan tidak terbatas. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama ada ketulusan untuk bertobat dan berbuat baik. Allah melihat ke dalam hati hambanya, bukan hanya pada penampilan atau masa lalu mereka. Kedua,
Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan, sekecil apapun, memiliki nilai yang sangat berharga di sisi Allah. Tindakan memberi minum seekor anjing yang kehausan mungkin terlihat sederhana, namun karena dilakukan dengan ketulusan hati, ia menjadi sebab pengampunan dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak memandang besar kecilnya amal, melainkan keikhlasan yang mendasarinya. Ketiga, kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Islam mengajarkan bahwa berbuat baik tidak hanya terbatas pada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan dan seluruh makhluk ciptaan Allah. Bahkan seekor anjing, yang oleh sebagian orang dianggap najis, tetap berhak mendapatkan pertolongan dan kasih sayang. Keempat, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan masa lalunya. Masyarakat yang mengucilkan perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa di balik label pendosa yang mereka berikan, tersimpan hati yang masih mampu berbuat kebaikan. Allah memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk berubah dan memperbaiki diri. Kelima, kisah ini mengajarkan bahwa jalan menuju pengampunan Allah bisa datang melalui cara-cara yang tidak terduga. Terkadang momen-momen kecil dalam kehidupan bisa menjadi titik balik yang mengubah seluruh perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu, kita harus selalu siap untuk berbuat baik dalam situasi apapun. Terakhir, kisah ini menjadi pengingat bahwa nilai seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh status sosial atau pandangan masyarakat, melainkan oleh ketakwaan dan ketulusan hatinya dalam berbuat baik. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan ridha Allah dan mencapai surganya,